Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah azani wa azakallah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya di siang ini kita masih dimudahkan Allah taala untuk bisa melanjutkan kajian rutin kita menyampaikan tentang masalah adab wal akhlak, yang pada kesempatan sebelumnya kita sampaikan tentang bab al-ikhlas. Masih berkaitan dengan bab al-ikhlas, maka kita akan sampaikan setelah pengertiannya, kemudian betapa sulitnya untuk bisa mewujudkan ikhlas. Maka sesuatu yang sulit itu bukan berarti tidak bisa, tapi harus kita upayakan, harus kita usahakan. Kalau memang tidak bisa mencapai secara total, maka tidak kemudian kita meninggalkan juga secara total, karena kita diberi beban hukum, kita memiliki kewajiban menjalankan syariat. Masing-masing hamba maka akan mampu mengerjakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja di antara mereka ada perbedaan dari beberapa sisi. Sebagaimana Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Atau di dalam banyak hadis Rasulullah SAW juga menjelaskan, di antaranya dalam hadis yang sahih, beliau bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuh, apa yang aku larang bagi kalian jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tum minhu mastata'tum, dan apa yang aku perintahkan pada kalian maka lakukanlah, kerjakanlah mastata'tum semampu kalian. Maka untuk mewujudkan ikhlas ini memang bukan sesuatu yang mudah, tapi bagaimanakah kita tetap berupaya, tetap berusaha, dan selalu berusaha tanpa henti, karena kita tidak bisa menjamin bahwasanya saat ini semisal kita bisa ikhlas, berikutnya akan ikhlas terus. Karena untuk mengetahui keikhlasan itu sendiri masih sulit. Maka dari itu ya ikhwah azani wa azakallah, bagaimanakah upaya, bagaimanakah usaha-usaha kita untuk bisa menggapai yang namanya keikhlasan ini. Al-afu minkum, mohon maaf karena untuk kajian kali ini tidak kita tampilkan slide-nya, karena memang belum sempat menulis meskipun bahannya sudah tersedia. Maka kita sampaikan secara lisan, insyaallah nanti ketika murojaah akan kita tayangkan lagi. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah, untuk bisa mewujudkan yang namanya keikhlasan, maka kita pertama harus mengetahui bagaimanakah upaya kita dan bagaimanakah upaya syaitan.
Yang artinya kita berupaya untuk bisa lebih baik. Kita lebih menjalankan ketaatan kepada Allah. Kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kita berusaha ikhlas. Tapi jangan lupa bahwasanya syaitan itu juga berupaya, berusaha menghalangi kita. Sehingga dengan hal ini kita jangan pernah merasakan aman ketika kita sedang punya niatan untuk menjalankan kebaikan. Justru sebaliknya, orang kalau dia menjalankan keburukan, dia aman. Aman dalam arti setan bukan menghalang-halangi, tapi setan malah justru mendorongnya. Tapi ketika kita melakukan berbagai macam kebaikan, diantaranya hal tersulit bagi diri kita adalah ikhlas ini, maka semakin kuat, semakin besar bagaimanakah setan itu menghalangi upaya atau usaha kita. Namun demikian, kita tidak boleh berputus asa dengan yang namanya godaan-godaan syaitan. Maka kita harus berusaha bagaimanakah semaksimal mungkin untuk bisa mengalahkannya. Cara yang bisa kita lakukan yang pertama itu adalah ad-du'a atau kasratud du'a, banyak berdoa. Doa ya liqaha azani wa azakumullah, dikatakan bahwasanya ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ini menunjukkan bahwasanya inti daripada ibadah adalah doa. Yang perlu kita tekankan di dalam masalah berdoa ini adalah kita meminta kepada Al-Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang mengabulkan adalah Allah Ta'ala. Kita meminta, dan yang punya hak mengabulkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berusaha untuk ikhlas. Kita berusaha untuk bisa menjalankan berbagai aktivitas kita dengan secara ikhlas. Maka yang bisa menuntun kita, yang bisa mengarahkan kita, yang bisa menjaga diri kita untuk di atas real keikhlasan adalah Allah, bukan diri kita. Kita berupaya, kita berusaha. Kalau kita semisal sudah berada di atas jalan keikhlasan, maka itu karena karunia Allah Ta'ala, itu karena fadl dari Allah Ta'ala, karena nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Ta'ala yang menetapkan apakah kita nanti bisa ikhlas atau tidak, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan hal ini. Makanya kita diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahkan beliau sendiri ya tidak sedikit atau sering mengucapkan doa di antara doa yang terkait dengan ikhlasan ini, di mana di antara doa yang diajarkan dalam riwayat Imam Ahmad dalam hadis yang sahih, beliau bersabda dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah untuk berbuat syirik, untuk melakukan berbagai macam kesyirikan, wa ana a'lamu, dan aku tahu ini suatu kesyirikan kemudian melakukannya. Maka kita berlindung kepada Allah Ta'ala jangan sampai kita terjerumus ke dalam kesyirikan dengan berbagai dalih, bukan dalil, dengan berbagai alasan, berbagai katakanlah pertimbangan. Ya, gimana lagi Ustadz, kita ini berada di masyarakat, ya. Kalau ketika masyarakat itu mengadakan satu kegiatan, apalagi yang kemarin sudah berlalu, ya, acaranya seperti itu. Kalau kita tidak ikut-ikut nanti kita dikucilkan. Kita ini dikucil oleh masyarakat, ya, sehingga kita nanti serba repot begitu. Padahal jelas di dalam kegiatan itu mungkin terkandung yang namanya kesyirikan. Oleh karena itu, maka di antara yang bisa menguatkan diri kita itu adalah doa ini. Doa di mana kita itu supaya dijauhkan dari kesyirikan yang kita tahu. Kita mengetahui supaya tidak terjerumus ke dalamnya. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku mohon ampun kepadamu ya Allah dengan apa yang aku tidak mengetahuinya. Bisa jadi kita tidak ngerti hukumnya, tidak ngerti tentang ini hukumnya bagaimana. Kemudian kita
tahu-tahu melakukannya atau dengan ajakan orang, ternyata tidak boleh, ya kita istighfar, ya kita mohon ampun karena kita belum tahu hukumnya. Ketika tahu ya sudah ditinggalkan. Ini adalah satu doa dari Rasulullah SAW yang menunjukkan bagaimanakah beliau Rasulullah SAW saja yang beliau itu sudah jelas-jelas dijamin Allah Ta'ala tidak akan pernah melakukan kesyirikan. Dijamin Allah Ta'ala bahwasanya beliau adalah utusan Allah Ta'ala yang tidak akan pernah melakukan kesyirikan. Tapi Rasul melantunkan doa ini. Nah, bagaimanakah diri kita ya ikhwah a'azzani wa asqullah yang tidak ada jaminan, yang tidak ada jaminan di dalam masalah hal ini. Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang kita adalah seorang sahabat yang mulia, sahabat terbaik, sahabat Rasul terbaik setelah Abu Bakar As-Siddiq, maka beliau juga sering memanjatkan doa yang artinya, ya Allah, jadikanlah seluruh amalanku amal yang soleh. Jadikanlah seluruh amalanku hanya ikhlas mengharap wajah-Mu. Dan jangan jadikan sedikit pun dari amalanku tersebut karena orang lain. Ada 3 permintaan ini dari beliau. Yang pertama, beliau meminta kepada Allah, jadikanlah seluruh amalannya amalan yang soleh. Padahal kita tahu beliau Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika dia melakukan suatu amalan, tidak mungkin amalan adalah amalan yang tanpa contoh, tanpa perintah dari Rasulullah SAW. Dan secara teori, ketika suatu amalan sesuai dengan perintah, contoh, petunjuk Rasulullah SAW adalah amalan yang soleh, amalan yang benar. Kalau tidak sesuai tentunya amalan yang toleh, amalan bid'ah. Maka beliau berdoa kepada Allah Ta'ala yang pertama adalah jadikanlah amalanku amalan yang soleh. Amalannya sudah dilakukan, amalannya benar, tapi masih minta kepada Allah agar dijadikan amalan yang soleh. Karena apa? Karena tidak cukup hanya sekedar benar, ya, tidak cukup hanya sekedar amalnya benar, tapi harus betul-betul ikhlas. Jadi dikategorikan sebagai soleh, solihul a'mal, solehnya satu amalan itu adalah tidak hanya karena dia itu mutaba'ah, tapi ikhlas. Dua-duanya harus terlaksana. Kemudian beliau juga berdoa, seluruh amalku hanya karena wajah-Mu, ikhlas karena mengharapkan wajah-Mu. Ini yang kedua sebagai pelengkap dari yang pertama. Dan kemudian yang ketiga beliau katakan, jangan jadikan sedikit pun dari amalanku karena orang lain. Karena orang lain. Maka inilah pentingnya yang namanya berdoa. Pentingnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta setiap amalan kita bisa betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo ikhwah azani wa azakullah. Saya mengajak diri saya dengan semuanya, ini bukan satu yang mudah soalnya. Ya, ana bisa bicara yang semacam ini bukan berarti ana lebih daripada antum. Ini adalah dalam rangka wa tawassaw bil haq. Berwasa di dalam kebenaran. Mari kita mencoba untuk menginventarisir. Kita mencoba untuk melihat amalan-amalan yang sudah kita lakukan. Katakan amalan rutinitas kita. Mana di antara amalan tersebut yang kita itu menganggap jangan diberitahukan orang lain, menurut diri kita adalah merupakan amalan andalan kita. Amalan andalan kita. Maksudnya apa? Kalau urusan amalan ini kita itu bisa jos bahasa sekarang. Ya, maksudnya kita bisa ketika misalkan amalan sholat bisa tepat waktu, ketika sholat bisa konsentrasi, kemudian bisa istiqomah, terjaga semuanya. Maka mari kita melihat amalan andalan kita itu apa. Itu kalau kita sudah tidak merasa berat melakukan suatu amalan tersebut, yang harus kita tekankan adalah keikhlasannya. Karena ketika ada satu amalan yang kita sendiri kadang-kadang mengerjakan, kadang-kadang tidak, ya, maksudnya tidak istiqomah. Ya, ini kalau untuk bisa ikhlas susah. Mengerjakan saja itu jarang-jarang, apalagi tidak, ya, atau belum istiqomah.
Itu berarti kita harus berlatih bagaimana tidak merasa berat dulu, tidak merasa berat dari amalan tersebut, sehingga keikhlasan nanti akan muncul. Oleh karena itu para jamaah Ta'ala, ketahuilah bahwasanya ketika seseorang itu sukses, katakanlah sukses di dunia, misalkan dia melakukan sukses di dunia, itu karena dia dengan pekerjaannya itu sudah ahlinya, dia memiliki keahlian di situ, sehingga dengan keahliannya itu dia memiliki kesuksesan. Kalau sudah menjadi ahlinya, maka dia tidak berat untuk melaksanakannya, tidak berat untuk melaksanakannya. Ketika ada yang menggoda, dia tahu, oh ini tidak benar. Ya, mengajak ke sana kemari dia ngerti itu tidak benar, maka dia tidak tergoyahkan. Nah, bagaimanakah kita sukses di akhir? Sukses amalan kita betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyaklah berdoa. Banyaklah berdoa kepada Allah Ta'ala agar amalan kita betul-betul amalan yang saleh, amalan yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, dan juga amalan yang dilandasi dengan keikhlasan. Baik, itu yang pertama adalah banyak berdoa untuk bisa upaya mencapai yang namanya keikhlasan. Sebelum analisis yang kedua, selalu ana ulangi bahwasanya doa ini bagi seorang muslim letaknya bukan di belakang, letaknya bukan di akhir. Setelah selesai kemudian baru berdoa. Justru doa ini letaknya di segala tempat. Kita mau memulai sesuatu berdoa. Kita ketika menjalankan sesuatu di tengah-tengah sesuatu banyak berdoa. Selesai juga berdoa. Jadi doa melingkupi seluruh amalan kita. Jangan hanya dijadikan seremonial. Pertama pembukaan, sebelum penutup doa. Ya bukan masalah salah, tidak. Tapi itu kalau dalam seremonial, kalau dalam amalan kita, upayakan setiap amalan kita itu adalah diawali dengan doa juga. Karena tanpa kita mendapatkan bimbingan Allah, kekuatan Allah Ta'ala, kita tidak akan mungkin mengerjakan suatu amalan yang kita sedang akan lakukan tersebut. Maka banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik amalan yang itu sudah biasa kita lakukan, apatah lagi amalan sedang kita upayakan. Kita upayakan untuk kita bisa memulai lebih baik. Ya, kita menambahi, katakanlah menambahi sholat nafilah, sholat sunnah. Itu ketika kita itu belum bisa istiqomah, banyak berdoa. Banyak berdoa kepada Ta'ala, ya Allah mudahkanlah untuk bisa mengerjakan amalan yang nafilah ini. Lakukan doa, lakukan doa, lakukan doa, lakukan. Ya, insya Allah dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, upaya, usaha, ikhtiar kita untuk bisa menggapai yang namanya keikhlasan, maka di akhir doanya Umar bin Khattab tadi adalah dia mengatakan, jangan jadikan sedikit pun amananku karena orang lain. Maka yang kedua ini adalah berarti kita ketika beramal jangan sampai ditampakkan, artinya sembunyikanlah amalan kebaikan kita. Itu menyembunyikan amal kebaikan. Ini diantara tanda-tanda bisa menuju yang namanya keikhlasan. Jadi maksud di sini adalah seorang itu ketika melakukan suatu berbagai macam amalan kebaikan disyariatkan, maka secara awalnya dia itu disuruh menyembunyikannya, kecuali kalau memang itu disyariatkan untuk ditampakkan. Nah, khususnya adalah amalan-amalan yang sunnah. Amalan-amalan yang sunnah, maka upayakan itu adalah disembunyikan. Amalan yang wajib ketika harus ditampakkan. Ketika kita bisa berupaya untuk bisa mengamalkan amalan yang sunnah dan kita sembunyikan, itu akan mendorong kita untuk memperkuat melakukan amalan yang wajib dan tidak terpengaruh orang lain meskipun ditampakkan. Tapi ketika amalan sunnah saja kita itu tidak bisa menyembunyikan, ketika kita justru menampakkan ketika ada orang kita tampakkan, ya nanti amalan yang wajib yang harus ditampakkan lebih parah. Amalan sunnah saja itu riya karena orang lain, apalagi amalan yang wajib bisa lebih parah daripada itu. Ayo ikhwah azani wa azakumullah. Di dalam sebuah hadis yang kita tahu, di mana Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
bahwasanya beliau bersabda sab'atun, ada 7 golongan. Yudhilluhumullah fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Yang dimana ada 7 golongan ini yang Allah akan naungi dia. Di dalam naungannya Allah, di hari tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terkait dengan amalan yang hendaklah kita sembunyikan, amalan kebaikan kita sembunyikan, beliau bersabda, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu. Seorang yang dia itu bersedekah, dia bersedekah dengan suatu sedekah, maka kemudian dia menyembunyikan sedekah tersebut sampai diibaratkan hingga tangan kanannya tidak mengetahui, hingga yaitu la ta'lamu shimalu ma tunfiqu yaminu, tangan kirinya tidak mengetahui tangan yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Padahal namanya tangan para jamaah ya tidak akan pernah lepas. Ini diibaratkan ketika tangan kanan berinfak, tangan kiri tidak tahu. Menunjukkan bagaimanakah sir, bagaimanakah rahasia ketika melakukan suatu kebaikan. Kita tahu bahwasanya tangan kanan kiri tidak terlepaskan. Kita selalu mengkolaborasikan antara tangan kanan dan kiri kita. Apa yang dilakukan tangan kanan, kiri tahu. Yang tangan kiri, tangan kanan ini mengetahuinya. Bahkan dua-duanya melakukannya. Tapi disebutkan di sini ketika bersedekah, seakan-akan dia tidak mengetahui. Ini menunjukkan bagaimanakah kita berbuat kebaikan, ya, jangan sampai diketahui oleh orang lain, bahkan orang terdekat kita, ya, bahkan orang terdekat kita. Ini dalam rangka adalah untuk apa? Untuk menggapai atau untuk berupaya kepada keikhlasan. Ini khususnya adalah amalan yang sunnah, dan itu adalah amalan infiradi, amalan pribadi, amalan sendiri-sendiri. Adapun amalan jamaah, yang amalan berjamaah, ketika diperintahkan berjamaah, berjamaah. Makanya ketika Rasulullah SAW sabda terkait dengan sholat jamaah, ingat, lihat di sini awal hadisnya, ya, dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, "Shallu ayyuhan nas fi buyutikum." Salatlah kalian wahai manusia di rumah-rumah kalian. Awal perintahnya salat itu di rumah. Ya. Fa inna afdalas salat. Karena sesungguhnya sebaik-baik salat, salatul mar'i fi baiti. Salatnya seseorang di rumahnya. Tapi ada perkecualiannya, illal maktubah, kecuali salat yang diwajibkan, salat 5 waktu. Muttafaqun alaih. Maka ini menunjukkan bagaimanakah secara mayoritas salat itu adalah hendaklah kita sembunyikan kecuali yang wajib. Ketika kita memahami sebaliknya, kalau namanya salat wajib, salat 5 waktu, itu harus ditampakkan, tidak di rumah, karena berjamaah. Namanya berjamaah di masjid, bukan berjamaah di rumah, ya. Ada orang yang biasanya, Ustaz, meskipun saya itu tidak ke masjid, tapi saya juga berjamaah di rumah. Sama siapa? Sama keluarga. Nah, kalau begitu gimana? Ya dijawab saja. Kalau semua keluarga seperti antum gimana, Pak? Ya, semua keluarga seperti Bapak, sholatnya di rumah-rumah, sudah, masjidnya robohkan saja kalau ada masjid. Malah menyalahi sunnah. Maka ketika diperintahkan di rumah itu adalah untuk sholat-sholat sunnah. Mudah bagi laki-laki ketika bisa menjalankan dua-duanya. Lakukan sholat wajib itu di masjid. Ketika dia pulang mau sholat dengan keluarganya, tafadhol, silahkan, tidak ada yang melarang. Maka dari itu ya, ini menunjukkan bahwasanya bagaimanakah menjaga keikhlasan. Ketika kita melaksanakan amalan yang itu adalah amalan-amalan yang sunnah, maka upayakan bisa disembunyikan amalan. Jadi jangan malah bercerita, alhamdulillah, amalan sunnah saya rawatib, duha, apalagi ya, salat malam tahajud, ya, tambah salat syukril wudu, tahiyatul masjid, banyak amalan saya. Nah, ini malah ditampakkan. Ini menunjukkan ketidakikhlasannya. Ayo lehwah azani wasakumullah. Maka di bagian yang kedua di sini, menyembunyikan kebaikan, ini sekali lagi dalam rangka untuk menuju keikhlasan.
Beda halnya ketika kita dalam rangka untuk tarbiyah, untuk mendidik. Misalkan kita membiasakan putra atau putri kita, yang ketika itu kita ajari untuk misalkan sholat juga, ya, maka dalam rangka mengajari memang harus namanya ngajari ya ditampakkan. Kalau dia sudah terbiasa, diarahkan supaya berlatih ikhlas ini dengan cara melaksanakan sendiri atau di rumah. Oleh karena itu ini penting bagi kita para jamaah, diantaranya ketika kita ingin menjaga atau menuju keikhlasan, amalan-amalan yang merupakan kebaikan, selama itu tidak ada syariat untuk ditampakkan, maka sembunyikan. Dan itu rata-rata memang disembunyikan. Ya, amalan-amalan sunnah terutama itu adalah rata-rata untuk disembunyikan, bukan untuk ditampakkan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sementara ini kita sampaikan kesempatan kali ini. Insyaallah nanti kita lanjut pada waktu yang lainnya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.